Hi guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. It's me Eka again. Dan sekarang aku ada di belakang rumah, di balkon. Mungkin aku pernah juga syuting di sini dengan menggunakan pakaian yang sama, but it's not deja vu. Ini bukan deja vu. Tapi karena hari ini cuacanya cukup chill, meskipun agak sedikit dingin, tapi kayaknya sunny ya, cerah gitu. So ini di belakang rumah, di balkon. Dan hari ini aku bukan mau sharing tentang ketunanetraan aku, tapi aku bakalan sharing tentang pembelajaran bahasa Inggris. Aku bukan bermaksud so pinter sih, cuman karena emang beberapa temen tuh nge-request kayak, ayo dong bikin video pembelajaran bahasa Inggris, soalnya kita pengen. Anyways, for your information, dulu itu aku tuh sering banget bikin audio pembelajaran bahasa Inggris. Buat teman-teman tunanetra sih khususnya, tapi ternyata orang-orang yang bukan tunanetra juga mengakses audio aku. Dulu aku punya kayak WhatsApp group, aku juga guru les zaman dulu. Jadi emang sering nge-share yang bahasa Inggris, cuman ketika aku busy dengan kehidupan aku udah nggak kelola grup belajar bahasa Inggris lagi. Udah nggak ada, grupnya kayak udah diluluh lantakan, so udah nggak ada. Tapi teman-teman pada request gitu loh, so mungkin aku mau nambahin juga edisi belajar bahasa Inggris di YouTube channel aku. Mudah-mudahan bisa diterima sama kalian semua ya. Alright guys, sebelumnya sih aku mau friendly reminder deh buat kalian semuanya, atau kayak disclaimer. Mungkin ilmu yang aku share di video aku ini aku nggak mau memposisikan aku sebagai expert dalam hal bahasa Inggris atau gimana, no, tapi aku mungkin share bahasa Inggrisnya berdasarkan experience aku, berdasarkan little knowledge yang aku punya gitu loh. Jadi just in case ada penjelasan aku yang kurang tepat, kalian bisa komen aja, bisa correct me if I'm wrong, oke? Jadi itu ya disclaimernya, oke? Ingat, aku sharing berdasarkan pengalaman aku, entah dari dengerin di real life orang-orang pada ngobrol, orang bule gitu ya, ataupun dari dari podcast, dari berbagai sumber deh ya, yang aku bakalan reshare ke kalian. Jadi ini bukan ilmu yang aku punya sendiri, tapi ilmu yang aku dapat dan kemudian aku reshare ke kalian semua guys, gitu. Hari ini aku bakalan nge-share tentang greetings guys, jadi tentang salam ya, salam-salam yang dipakai sama orang bule. Dalam bahasa Inggris pastinya, bule nggak cuma Inggris ya. Maksudnya greetings in English tuh kayak gimana sih, apa aja jenisnya, oke? Greetings itu guys adalah sebuah salam ya. Jadi salam bahasa Inggrisnya adalah greetings, tulisannya G-R-E-E-T-I-N-G. Greetings, ada S-nya, greetings tambahin S aja. Oke, greeting itu adalah salam, dan kalau di dalam bahasa Indonesia, salam kan kita tahu ya, ada selamat pagi Bapak Guru, selamat malam Ibu Guru, atau nggak mungkin hi, hello, itu semua greetings. Nah dalam bahasa Inggris pun juga ada guys, ada beberapa macam. Yang simple banget, pretty simple dan short, itu tuh ada yang namanya hi, ya itu adalah greeting. Dan juga ada juga hello, itu juga greeting. Jadi kalau mau salam sama orang dalam bahasa Inggris, kita bisa just as simple as it is gitu, cuman bilang hello guys atau hi guys, it's greeting ya. Jadi itu adalah sebuah greeting, jadi nggak masalah, itu juga boleh ya. Dan yang lainnya juga greeting yang sangat umum dan kita tahu, kayak tadi selamat pagi, selamat siang, and stuff like that, oke? Nah ada good morning, ada good evening, good afternoon. Kalau good night itu bukan greeting, tapi dia parting, oke ya? Mungkin aku nggak bakalan jelasin tentang parting di episode ini. Untuk sekarang tuh aku bakalan share-nya cuman greeting aja. Jadi ingat, ada hi, ada hello, ada good morning, good afternoon, good evening, oke? Dan juga biasanya kalau konteksnya itu informal atau casual atau santai, biasanya mereka cuman bilang hi, morning, atau cuman bilang kayak morning atau kayak evening. Jadi nggak ada goodnya gitu loh. Nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian cuman bilang morning, hi, morning gitu, itu nggak masalah gitu loh. Cuman kalau misalkan konteksnya itu meeting gitu ya, yang menuntut kalian untuk bertingkah sedikit formal gitu ya, ya tambahin aja good gitu, good morning, good evening gitu ya. Well, itu greeting-greeting yang simple dan juga common. Sekarang aku mau share greeting-greeting yang agak sedikit complicated, tapi nggak complicated juga sih. Mungkin kalian udah sering dengar how are you, ya? How are you? Kayak mungkin ada lagunya Baby Finger.
Kan where are you, kan bukan how are you. Ya pokoknya mirip how are you ya. HOW spasi ARE spasi YOU. How are you? Kenapa aku spelling kayak gini? Karena teman-teman tunanetra itu kan kadang mereka bingung pengejaannya kayak gimana. Jadi kalau aku ngajar, aku pasti spelling atau eja si kata tersebut ya. Jadi how are you itu apa kabar? Tapi kalian perlu ingat guys, ini hanya sebuah greeting. Jadi ketika ada orang saying how are you, it doesn't mean mereka pengen tahu kabar kalian. Oh, aku lagi bokeh nih, aku nggak punya duit nih, aduh, aku diputusin pacar. Ya nggak perlu juga kalian jelasin atau kalian jawab dengan panjang lebar. No, it's just a greeting gitu loh. Itu cuman sekedar greeting alias salam ya. Jadi kalian anggap aja itu kayak greeting. Hai, apa kabar? Oh, baik. Cuman bermakna gitu aja, nggak bermakna harus dijawab panjang lebar and stuff like that gitu. Enggak ya. Jadi kalau orang bilang how are you ya, it's just a greeting gitu loh. Itu greeting yang pertama yang agak sedikit panjang gitu ya. How are you? Nah, itu adalah greeting how are you. Tapi mungkin kalian juga pernah dengar greeting how do you do. How do you do? Bukan what do you do. Kalau what do you do tadi lagu Mother finger, where are you? Itu kan ada what do you do kan. Ini how do you do. Kalian pasti, aku yakin 100% yakin ketika kalian kecil, ketika TK atau mungkin SD, apalagi SD ya, sering banget kalian itu dengar kata how do you do. Kalian mungkin you still remember when your teacher like told you like, guys, kalau kalian kenal atau ketemu orang baru yang kalian gak pernah ketemu sebelumnya, nyapanya bukan how are you ya guys, tapi how do you do. Pernah nggak guru kalian ngomong kayak gitu? Pasti pernah dong, aku pun pernah ya. Tapi sebetulnya guys, menurut sumber yang sangat valid yang pernah aku dengerin, dan dia adalah native ya, asli penutur bahasa Inggris, dia bilang how do you do itu sesuatu yang udah nggak up to date lagi di masa sekarang. Oke, jadi please avoid this expression ya. Jadi please hindari ekspresi atau ungkapan ini. Jangan pernah katakan how do you do, karena how do you do itu hanya digunakan ketika masa lalu. Mungkin ketika di film-film Disney masa lalu, film Aladdin, pokoknya udah jadul. Jadi people atau orang-orang bule zaman sekarang, mereka udah nggak lagi bilang how do you do. So, gimana dong Eka kalau misalkan ketemu orang baru kenal, tetap bilang how are you? Ya, tetap bilang how are you aja, nggak masalah. Jadi nggak usah pakai how do you do, because you're gonna sound like people from zaman baheula gitu loh. Kalian bakalan kedengeran jadul banget kalau kalian keep saying how do you do. Oke? So please hindari kata how do you do. Hilangkan how do you do dari list greetings yang kalian pelajari. Oke? Nah, kadang tuh emang apa ya, kalau kita belajar sesuatu atau belajar khususnya bahasa Inggris ya, bahasa deh, nggak cuma bahasa Inggris, kalau kita belajarnya dari book ya, itu tuh bakalan textbook juga. Jadi ungkapan atau bahasa kita yang kita gunakan itu bakalan textbook. Jadi nggak casual, nggak kayak apa ya, kayak English way, kita nyebutnya English way. English way itu kayak emang orang Inggris emang ngomongnya kayak gitu. Jadi please hati-hati kalau belajar. Bukan berarti aku nggak nyuruh kalian untuk hindari buku untuk belajar, no. Tapi maksud aku hati-hati dengan ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang textbook gitu ya. Kalau bisa belajar langsung dari penutur aslinya atau dari sesuatu yang emang nggak literik textbook gitu loh. Jatuhnya kan kita nggak tahu, kita dari kecil diajarin how do you do itu textbook banget, padahal in real life itu nggak dipakai lagi gitu guys. Well, sekarang aku masuk ke greeting yang kedua, yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp guys, jadi penulisannya WHAT apostrof S, what's, spasi up, atau kalau dipanjangin what is up. Kalau disingkat jadi WhatsApp. Ya, kalian bisa lihat di penulisannya ya. Tapi kalau tunanetra ya gitu deh tulisannya ya, ejaannya WHAT apostrof S spasi up, WhatsApp. WhatsApp itu bukan aplikasi yang kalian pakai. Ya emang aplikasi sih, tapi ini bukan app, bukan app, tapi up ya, up, WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga greeting guys. Artinya ya kalian tuh pokoknya kalau ngomongin greetings, jangan pernah ngartiin kata demi kata.
atau maknanya apa? No, karena nggak bakalan nyambung. Jadi kalau kalian ngomongin greeting, ya udah pahami aja bahwa itu adalah greeting, dimaknai aja apa kabar. Jadi how are you sama WhatsApp juga kamu artiin aja sebagai apa kabar gitu loh. Cuman kalian nanti pakainya gonta-ganti, mungkin sekali-kali pakai how are you, sekali-kali pakai WhatsApp, atau pakai yang lainnya ya. WhatsApp juga artinya adalah apa kabar, oke? Nah yang ketiga, greeting yang ketiga itu ada how is it going, ya, how is it going. Sebenarnya tulisannya how is it going, ada eng-nya, tapi kadang orang bule itu ngomongnya how is it going, kayak misalnya hi Uus, how is it going gitu ya. Jadi how is it going, nah itu artinya apa Eka? How is it going, gak usah pusing-pusing guys. How is it going itu maknanya sama, apa kabar gitu ya. Jadi kalian bakalan kedengeran agak sedikit variatif, nggak ngebosenin, nggak cuman bilang hello, how are you, nggak cuman how are you doang, tapi juga bisa ubah dengan WhatsApp atau ubah dengan how is it going, oke? Nah berikutnya guys, yang keempat kalau nggak salah itu ada how you doing, ya, how you doing. Hai Eka, how you doing? Itu sebenarnya kata-katanya adalah how are you doing, ya, how, H-O-W, spasi R, A-R-E, spasi U, Y-O-U, spasi doing, D-O-I-N-G. Tapi kadang bule itu nggak gituin grammar, walaupun penulisan gitu ya, gitu loh ya. How are you doing? Tapi kalau diucapkan atau spoken, mereka bilangnya how you doing. Jadi R-nya nggak nampak kan. Jadi hello Eka, how you doing? Atau nggak misalkan hey James, how you doing? Jadi how you doing gitu ya. Doing-nya itu jadi doing. Kalau orang native itu gaulnya tuh gitu. Jadi eng-engnya tuh nggak didengerin, kayak something jadi something gitu, kayak going jadi going, terus doing jadi doing gitu loh. Jadi ya gitu deh. Sorry ya guys kalau misalnya agak sedikit berisik, soalnya ada bus, ada konstruksi jalanan juga di sana, jadi mungkin agak sedikit berisik. Nah gitu, yang keempat adalah how is it going. How you doing, sorry. Dan artinya juga sama, yaitu apa kabar. Nggak usah artiin pusing-pusing deh, pokoknya artinya sama, apa kabar. Hey guys, how you doing gitu ya. Nah, ekspresi berikutnya ada yaitu what's shaking today. Misalkan, hey guys, what's shaking today? What is shaking today? Shaking, S-H-A-K-I-N-G, shaking. Tapi sekali lagi mereka bilangnya shaking. Hey guys, what's shaking today? What's shaking? Shaking ya, shaking today. Jadi ini artinya juga sama, apa kabar? Ya, kalian bisa hello guys, what's shaking today? Gitu ya, boleh pakai ekspresi yang ini. Nah berikutnya ekspresinya adalah how have you been, ya. Mungkin kalian pernah dengar, tapi aduh dia ngomong apa sih tuh, kok bilangnya how have you been, how have you been gitu ya. Itu artinya apa sih? Nah itu sama, how have you been itu artinya juga apa kabar gitu ya. Penulisannya how, have, H-A-V-E, spasi U, Y-O-U, spasi been, B-E-E-N, been. Nggak usah diartikan apa itu maknanya, no, penting tahu itu adalah greeting dan artinya adalah apa kabar. Jadi semua yang aku sebutin tadi artikan aja apa kabar ya, karena ini greetings. Ingat aku ngejelasin tentang greetings. Jadi kalau ada orang bilang hey, how have you been gitu, oh berarti dia tanya kabar gitu loh, oke? Capek banget guys, sudah banyak banget ekspresi yang aku share ke kalian, greeting yang aku share ke kalian. Tapi sebenarnya masih banyak banget yang lainnya, cuma aku durasinya bisa bakalan panjang banget kalau aku share semuanya. Jadi mungkin segitu aja yang aku share, tapi aku bakalan kasih contoh ke kalian gimana cara mix and match si greeting ini, oke? Jadi greeting itu guys, nggak cuman sekedar hey guys, how are you? Nggak cuman kayak gitu, atau hey good morning, enggak, tapi bisa dicampur-campur banyak, kayak misalnya hey guys, how are you? How is it going? Gitu. Jadi udah pakai how are you, udah pakai hi, pakai how is it going juga gitu ya. Bisa juga mix and match antara how is it going sama
what's shaking today gitu, itu juga boleh. Kayak misalkan, hi guys, how you doing, what's shaking today gitu, itu juga boleh. Jadi boleh multiple expressions, jadi boleh ungkapannya itu banyak. That's pretty normal dan that's pretty okay. Jadi jangan cuma satu aja, hello guys, how are you, atau hi guys, how you doing gitu. Nggak cuma kayak gitu doang, kalian boleh mix and match, boleh gabungin satu dengan ekspresi yang lainnya gitu ya, biar kalian sounds lebih interesting, jadi kedengeran lebih menarik gitu ya. Bermainlah dengan bahasa-bahasa yang kalian ketahui, dengan ungkapan-ungkapan yang kalian ketahui. Oke, dan apa lagi ya? Dan aku mau ngejelasin mungkin gini. Kalau hello, biasanya hello itu dipakai kalau kita tuh baru kenal orang tersebut tuh biasanya bilang hello. Walaupun mungkin ada juga bule yang nggak kayak gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita baru kenal orang, kita nggak kenal sebelumnya, bilanglah hello. Atau kalau misalkan konteksnya itu formal, bilang juga hello. Tapi kalau kita konteksnya itu casual, informal, santai, sama teman, bilangnya hi atau hey. Jadi hi atau h-e-y. Hey there, hello there, hi there gitu ya. Kalau itu yang apa namanya, yang simple gitu, yang pendek banget. Pokoknya di sini poinnya adalah guys, kalian boleh menukar-nukar greetingnya, nggak harus pakai how are you terus, boleh digabungin, boleh bilang hi guys, good morning, what's shaking today, itu juga boleh. Hi guys, good evening, how you doing, itu juga boleh. Atau misalkan hi guys, what's up, how's it going, itu juga boleh. Jadi boleh pakai 3 sekaligus, atau boleh pakai 1 aja, atau boleh pakai 2, atau boleh pakai 4, boleh. Tapi kalau kalian gak capek ya. Dan sekali lagi, semua itu maknanya adalah apa kabar, oke? Nah gitu guys, mungkin biar mantep ya, aku contohin lagi. Kalau misalkan aku mau manggil James misalkan, aku bisa kombinasikan antara hi, good morning, sama what's up. Itu boleh. Hi James, good morning, what's up? Gitu juga boleh. Atau aku kombinasiin antara hi James sama how are you sama how is it going juga boleh. Hi James, how are you? How is it going? Itu juga boleh. Atau mau kombinasiin cuman hi sama good morning doang, boleh. Hi guys, good morning. Itu juga boleh banget. Jadi terserah kalian, itu selera aja. Pokoknya satu pesan dari aku, semua itu maknanya adalah apa kabar. Nggak usah diartiin pusing-pusing cari di kamus. How have you been itu artinya apa? What's shaking today itu artinya apa? No need ya. Jadi semua itu artinya sama kayak how are you, yaitu kabar. Oke? Well, kalau kalian sebelumnya nggak pernah tahu greetings itu, sekarang kalian udah tahu. Jadi nggak usah kacau balau, bingung galau ketika kalian texting sama bule di Facebook, atau mungkin di Instagram, atau mungkin di grup WhatsApp and stuff like that. Nggak usah khawatir, karena kalian sekarang udah tahu bahwa mereka ketika bilang how you doing, itu artinya adalah apa kabar. Ketika bilang how is it going, artinya juga apa kabar ya. Please share ke teman kalian, siapa tahu mereka nggak tahu. Dan sekali lagi, sebenarnya masih banyak di luar sana greeting yang kalian juga perlu tahu, tapi sekali lagi aku capek. Ini yang umum aja sih, sering dipakai orang. Jadi that's pretty fine ketika kalian itu pakai greeting-greeting yang tadi aku share ke kalian. Ingat, greeting adalah salam, oke? Alright guys, kayaknya untuk pembelajaran kali ini segitu aja. Kalau kalian punya contoh-contoh greeting lainnya, please komen. Atau misalkan kalian aku bilang, kok ngomongnya terlalu cepat, please komen juga. Aku bakalan coba untuk lebih baik next time. Pokoknya jangan lupa juga share deh, biar ilmu ini sampai juga ke teman-teman yang lain. Dan subscribe dong pastinya. Ya, aku nggak butuh kalian bayar aku. Cukup dengan subscribe aja. Dan mungkin next time tetap aku bahas tentang tunanetra, tapi ini hanya cuman intermezzo aja deh gitu ya, untuk share-share ilmu kayak gini. Dan juga kalau kalian penasaran tentang IELTS untuk tunanetra, kalian juga bisa cek di playlist YouTube channel aku. Ada di situ gimana sih tunanetra itu ambil tes IELTS. Okay? Alright guys, thank you so much for watching my video and see you later, alligator. Bye bye.